Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bermuajah kembali setelah beberapa bulan ya. Mungkin sudah setahun lebih kita pandemi, alhamdulillah kita bisa bertemu ya, walaupun meskipun kita masih dalam menggunakan media online ya, tapi mudah-mudahan meskipun pertemuan kita melalui jarak jauh atau media online tidak menyurutkan atau tidak menyurutkan dan tidak dalam artian tidak, tetap tali silaturahmi kita terjalin ya, tetap terjaga. Amin ya. Oke. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi lanjutan dari kelas 8 ya, untuk semester genap ini ya, Namun sebelum dimulai, Bapak ingin kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu silakan kepada Ilham, saudara Ilham ada? Baik. Iya. Silakan saudara Ilham. Sebelum melakukan pelajaran, Iya. mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca Bismillah bareng-bareng ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, alhamdulillah terima kasih ke saudara Ilham yang telah memimpin doa bersama. Baik, Bapak ingin mengecek kehadiran untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Tolong untuk ketua kelas Eman Sulaiman, saudara Elman, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Halo, saudara Eman. Oh, tidak ada ya, saudara Eman. Oke. Silakan ke saudara Ahmad yang tidak hadir, siapa hari ini? Ada yang belum hadir, Pak. Oh, ini Pak Febri ya, ada ya. Oh, Pak. Terus ya. Nina juga ada. Iya, Bentar, baik. Pak. Oke. Udah. Masih tetap semangat hari ini? Masih tetap semangat, Pak. Oke. Semangat, Pak. Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Walaupun kita sudah berjam-jam ya, kita di depan laptop, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat. Oke. Bapak akan menge-share sebuah presentasi, mudah-mudahan kita bersama-sama untuk belajar ya. Oke, bentar. Ada ini? Tampil? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Siap. Kelihatan, Pak, kelihatan. Siap. Kita hari ini akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi, Bapak ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Satu orang saja. Atau Saya, Pak. Oke, saudara Ahmad dulu silahkan. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Mungkin Pak, kalau yang saya tahu iman itu kan yakin, percaya akan kitab-kitab Allah, yakin dan percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih saudara Ahmad. Baik, coba dari perempuan, siapa yang bisa menjawab atau misalkan berpendapat apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah?
dari perwakilan dari perempuan. Tadi saudara Ahmad sudah dari perwakilan dari laki-laki. Coba sekarang dari perwakilan perempuan. Saudara Ai ada? Saudara Ai? Coba saudara Saryuni ya, Saryuni. Saudari, maaf, saudari Saryuni ada? Oke, tidak ada ya, tidak ada untuk perempuan. Oke, tidak apa-apa. Baik, kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Next. Nah, kita akan belajar untuk kompetensi dasar di dalam bab ini ya. Yang pertama itu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, di mana itu adalah KD atau kompetensi dasar 2.1 ya. Ini adalah KD sikap spiritual. Kemudian untuk KD selanjutnya 2.3 menunjukkan perilaku toleransi ya, toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kompetensi dasar pengetahuan 3.3 itu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian KD keterampilan itu menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini indikatornya. Silakan dibaca saja ya, tidak perlu Bapak baca. Jadi di sini adalah indikator pencapaian kompetensi. Ya, dari mulai 2.3.1 sampai 4.3.2 ya. Jadi mulai dari KD sikap spiritual sampai ke KD pengetahuan. Baik ya, sudah selesai untuk membacanya. Kita next. Nah, ini tujuan dalam pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, dengan model pembelajaran berbasis peningkapan atau discovery learning, peserta didik mampu menjelaskan makna dan memberikan contoh penerapan tentang iman kepada kitab Allah dengan benar sehingga menerima semua kitab suci yang diturunkan Allah. Itu tujuan pembelajaran pertama. Yang kedua, melalui metode mencari pasangan atau make a match. Ya, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam kitab Allah beserta ketentuannya. Yang ketiga, melalui model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Peserta didik mampu memberi penilaian terhadap perilaku dalam kehidupan sehari berdasarkan makna iman kepada kitab Allah dan benar, sehingga terbiasa menghargai perbedaan dan bersikap toleran terhadap penganut kitab suci yang berbeda. Yang keempat, melalui pendampingan tutor sebaya, peserta didik dapat membaca dan menunjukkan hafalan dalil nakli tentang iman kepada kitab dan benar, sehingga menjalankan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran pada bab ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Dimana jadi kita yang pertama agar kita dapat, intinya secara garis besar adalah dapat memahami ya iman kepada kitab Allah dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Next. Nah, ini infografis ya. Ini infografis tentang bahasan yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini ada kitab suci Allah, di tengah itu ada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dari kitab Taurat, ya, ada Zabur, kemudian ada kitab Injil, kemudian ada kitab Al-Qur'an. Nah, ada yang bertanya? Silahkan tentang infografis ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang infografis ini. Karena ada beberapa hal yang tidak Bapak cantumkan di dalam slide ini, ya, slide halaman yang ini. Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oh, boleh, siap. Ya. Apa? Mungkin kalau saya lihat gambarnya, saya belum paham maksudnya untuk garisnya, Pak. Untuk garisnya kan itu kayaknya nyambung semua gitu ya. Iya. Maksudnya saya sama sekali belum paham gitu. Benar sekali.
Nah, benar sekali. Jadi kenapa Bapak buat infografis yang semua garis tersambung ya. Jadi di dalam kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari keempat kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi ya dan kepada para rasul itu berkesinambungan ya, berkesinambungan. Jadi mulai dari kitab Taurat, kemudian dari kitab Zabur, kemudian kitab Injil, kemudian kitab Al-Qur'an. Itu berkesinambungan. Namun disempurnakannya adalah penyempurna dari semua kitab itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah penyempurna dari semua kitab. Intinya begitu. Jadi kenapa Bapak tuliskan atau dibuatkan garis-garis bersambung seperti itu. Ya. Kemudian selain sebagai berkesinambungan agar kita dapat menerapkannya terhadap keimanan kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari maksudnya ya. Oke. Bisa dipahami Pak Asep? Itu Asep ya, Saudara Asep? Iya Pak. Oke. Bisa dipahami? Bisa Pak, insya Allah bisa. Makasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup lah ya. Oke, kita next saja. Nah, oke. Ini tentang tafakur ya. Membaca ya, kita membaca. Ini ada sebuah cerita di sini, cuman ceritanya sangat singkat ya. Bapak ambil dari sebuah buku PABP kelas 8 ya. Ini revisi 2019. Ya, di mana di dalam tafakur ini menceritakan sebuah kisah ya. Sebuah kisah di seorang penghafal Al-Qur'an. Ya, penghafal Al-Qur'an. Kalian bisa baca dulu ya. Kalian bisa baca dulu di sini. Bapak kasih waktu 1 menit saja untuk membaca. Siap? Sudah dibaca? Sudah dibaca? Ya, lagi Pak, lagi dibaca, belum beres. Oh, belum beres. Oke. Silakan baca dulu. Oke, sudah ya. Apa yang kalian simpulkan dari teks di atas, teks di slide ini? Coba. Ada yang bisa? Saya boleh Pak. Oke, siap. Saudara Ahmad siap. Silahkan. Kalau menurut saya apabila kita mencintai Al-Quran dengan menghafalnya dan melaksanakan apa yang di dalamnya, insya Allah Allah akan sayang kepada kita dan kita akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, ya luar biasa ya. Terima kasih Saudara Ahmad. Baik, tepuk tangan untuk Saudara Ahmad ya. Oke, itu adalah bahwa jika kita sebagai penghafal Al-Quran, kita rajin untuk menghafal Al-Quran, insya Allah kesuksesan akan mengikuti kita. Baik kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Itu dalam artian kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Next ya. Ini sebuah pantun ya, sebuah pantun Islami. Yang pertama, Bapak bacakan dulu ya. Tempat indah tak terlupakan, sangat elok penuh cahaya. 4 kitab Allah wahyukan, kita wajib untuk percaya. Kemudian yang slide yang ini, pantun yang kedua. Bertemu presiden di istana, sampai istana diberi makan Al-Quran.
diberi makan. Maaf, itu teh itu ya. Al-Qur'an kitab paling sempurna, ayo dikaji dan diamalkan. Kemudian pergi ke sungai mencari ikan. Ikan sembunyi dalam bejana. 4 kitab telah Allah turunkan, Al-Qur'an kitab paling sempurna. Para nelayan mendayung sampan, tebar jala di tepi lautan. Jikalau engkau cinta Al-Qur'an, baca, pahami, dan kita amalkan. Ini pantun Islami. Barangkali ada yang mau berpantun atau misalkan mencontoh pantun seperti ini tentang pantun Islami? Ada yang bisa? Oh, tidak ada ya. Baik. Kita next saja. Oke, ini adalah materi pembelajar hari ini, yaitu materi inti. Yang pertama ini pengertian ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman berarti ya yakin atau percaya. Kemudian adapun kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi kesimpulannya adalah iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan wahyu kepada para Rasul sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Ini pengertian dari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Kita next. Kitab yang pertama kitab Allah ya, kitab Allah. Kitab Allah yang pertama kitab Taurat maksudnya ya. Kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi jauh sangat ribuan tahun yang sebelum Masehi ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, adapun pokok dari kitab Taurat, isi dari kitab Taurat itu ada 10. Yang pertama perintah mengesahkan Allah, yang kedua perintah menghormati ayah dan ibu, ketiga perintah menyucikan hari Sabtu, keempat larangan menyembah berhala, kelima larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, kemudian 6 larangan membunuh manusia, 7 larangan berbuat zina, ke-8 larangan mencuri, ke-9 larangan menjadi saksi palsu, dan ke-10 larangan untuk mengambil hak orang lain. Ini isi pokok dalam kitab Taurat. Kita next. Ini masih sama ya. Belum dihapus. Nah, ini kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, bertanya Pak? Iya boleh, silakan. Kitab Zabur itu seperti apa Pak? Kitab Zabur itu seperti apa? Yang jelas Bapak pun tidak tahu bentuknya, ya. Namun menurut keterangan seperti yang akan kita bahas, itu Kitab Zabur itu ya menggunakan bahasa Kipti, ya menggunakan bahasa Kipti. Itu diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Ya. Jadi ada yang tahu Masehi itu dibuat sejak zaman Nabi siapa? Nabi Musa, Pak. Masehi dibuat di zaman Nabi Musa. Salah, ya. Salah. Siapa ada yang tahu? Siapa? Coba. Nabi Isa mungkin, Pak. Ya, yang benar adalah Nabi Isa. Itu 100 untuk Saudara Ahmad. Benar sekali. Jadi Masehi itu kalender Masehi dibuat di zaman Nabi Isa. Jadi sebelum 10 tahun ya, sebelum 10 abad maksudnya, 10 abad sebelum Masehi, kitab Taurat dan Zabur itu diturunkan. Namun Taurat itu 12, Zabur 10. Ya, next. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Coba dari perempuan, perwakilan dari perempuan. Saudari Ai, coba. Ada saudari Ai? Ada, Pak. Oke. Saudari Ai, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Kitab Injil maksudnya.
Kitab Kitab Injil. Injil itu kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih Saudari Ai. Nah, di dalam kitab Injil itu ada beberapa isi ya, isi kandungan. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah sama dengan kitab-kitab sebelumnya, kemudian perintah menyucikan diri dari nafsu duniawi, kemudian perintah untuk saling menyayangi, kemudian membenarkan ajaran kitab terdahulu, yaitu disempurnakan oleh kitab Injil, ya kitab Taurat dan kitab Zabur disempurnakan oleh kitab Injil. Kemudian menghapus beberapa ajaran dalam kitab Taurat. Jadi dihapus ajaran-ajaran dalam kitab Taurat. Kemudian mengabarkan akan datang Nabi setelahnya itu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Itu kitab Injil. Dan sekarang adalah yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran coba siapa ya? Saudara Eman. Ada Saudara Eman? Saudara Eman? Oh, tidak ada ya. Sahrul, siap. Kitab Al-Quran, Sahrul, ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa, Sahrul? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir. Nah, kemana aja, Eman? Ini baru pipis, gak ada salah pipis, Pak. Kamu tadi tidak izin ya? Nah, kebetulan ini keseleo. Oh, keseleo, oke. Baik, tidak apa-apa lah. Yang penting hadir kembali lah. Ya. Oke, ini kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan. Coba jangan Bapak terus yang baca. Coba Ramdan, siapa Ramdan? Ada hadir Ramdan? Hadirin, Pak. Hadir. Oke. Coba Saudara Ramdan. Sorry. Ramdan. Iya, Pak. Coba baca yang slide ini. Yang mana, Pak? Slide ini kitab Al-Quran. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Saat diberi wahyu, Nabi Isa alaihissalam berusia 30 tahun. Beliau diminta untuk membimbing umat Nasrani pada masanya. Kitab ini diturunkan pada awal abad ke-1 Masehi daerah Yerusalem. Siap. Kitab ini ditulis dalam bahasa Suryani ya. Okay. Yang berisi tentang mohon maaf Pak, ini kan kitab Al-Quran, kenapa di sininya ada Injil Pak ya? Apanya? Oh iya ini salah. Nah ini kayaknya yang benar itu maaf. Aduh. sorry. Itu belum kehapus. sorry sorry. Ini saya lagi di loteng, apa saya kotokan gitu. sorry ya. Next. Ramdan. Lagi ya. Siap. Oke. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada awal abad ke-7 Masehi di kota Mekah dan Madinah. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kitab Al-Quran sebagai penyempurnaan kitab-kitab terdahulu dan ditulis dalam bahasa Arab. Adapun isi pokok dalam kitab Al-Quran sebagai berikut. Pertama, akidah atau keimanan. Kedua, ibadah, yaitu tuntunan tentang pengabdian dan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. 3, akhlak berupa budi pekerti. 4, muamalah lungit. Hilang? Hilang. Oke, sorry. Sudah cukup ya Pak Ramdan, sudah cukup. Oke. Itu kitab Al-Quran. Karena berhubung waktunya sudah habis nih kayaknya ya. Sudah habis. Ada tugas buat kalian. Ya, Ada tugas, sorry, bentar. Saya stop dulu. Oke. Ada tugas buat kalian. Ini untuk tes pengetahuan kalian. Kalian silakan buka Google Form di link Google Form yang ada di chat ini.
Ya, kemudian kalian silakan isi, oke? Ya. Baik. Kemudian ada selain ini untuk pengetahuan, ada tugas kalian untuk keterampilan, ya. Bentar, Bapak slide lagi, ya. Nah, kalian buat ini untuk penilaian kalian, ya, untuk penilaian. Kalian nanti buatkan tabel seperti ini dalam buku catatan kalian, ya, di mana poin-poinnya itu yang pertama, saya percaya Allah menurut kitab sebagai pedoman hidup manusia, ya. Kalian memilih apakah jawaban 4, poin 4, poin 3, poin 2 ataupun 1, ya. Kemudian saya membaca Al-Quran, saya mempelajari isi Al-Quran, saya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, saya meyakini Al-Quran terjaga kemurniannya. Nah, tugas kalian, ya, setelah dibuatkan berbentuk tabel seperti ini, kemudian silakan fotokan dan kirimkan via WhatsApp, ya, japri saja, tidak apa-apa, ya. Jika sudah selesai, silakan fotokan, ya, di buku catatan kalian, kemudian japrikan ke Bapak via WhatsApp, ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan masih di bab yang sama, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Namun kita akan bahas tentang dalil-dalil di dalam kitab-kitab tersebut, kemudian tentang termasuk pembahasan perbedaan kitab dengan suhuf. Itu insya Allah kita akan lanjutkan bahasanya di minggu depan. Bapak tutup hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.